Untuk menanamkan makna rukun Islam kelima, ribuan anak-anak dari Sekolah Pendidikan Usia Dini mengikuti kegiatan manasik haji di kawasan Tangerang Selatan. Hal ini diharapkan bisa mengenalkan pada mereka beragam tahapan ibadah haji. Dibalut dengan pakaian ihram dan baju serba putih, layaknya sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh, anak-anak tingkat pendidikan usia dini antusias dalam mengikuti pelatihan manasik haji yang digelar di Ammah Muda Manasik Training Center, Tangerang Selatan. Beragam tahapan rukun dalam ibadah haji pun diperkenalkan, diawali dengan kegiatan wukuf di Padang Arafah. Wah, lihat deh, anak-anak dibuat takjub dengan gambaran tempat yang dibangun semirip mungkin seperti berada di Tanah Suci. Di DC kita menyediakan tempat supaya visualisasi anak-anak itu lebih nyata lagi. Sehingga mereka bisa lebih mengerti apa sih namanya Ka'bah. Karena ukuran Ka'bah kita memang juga 1:2 lah dengan aslinya. Begitu juga di Sa'i, ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah. Perbandingannya 1:10 kira-kira. Nah, dengan visualisasi yang lebih baik, insya Allah mereka juga akan dapat lebih menyerap dan lebih mengerti apa itu haji sebenarnya. Pada pelatihan manasik haji kali ini, ada sekitar 1.200 anak yang dibimbing langsung oleh para pembina haji, guru, dan orang tua. Setiap rangkaian pun diikuti dengan hikmat dan khusyuk, apalagi saat melempar jumroh dan tawaf, yakni mengelilingi miniatur Ka'bah. Nah pemirsa, ini adalah salah satu rangkaian kegiatan manasik haji yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi miniatur Ka'bah yang biasanya disebut dengan tawaf. Tawaf ini biasanya dilakukan sebanyak 7 kali nih. Namun bagi anak-anak yang melaksanakan manasik haji, tawaf ini dilakukan hanya beberapa putaran saja sebagai simbolis. Ikuti saya yuk ke tahapan berikutnya. Ya, tidak ketinggalan Sya'i, yakni berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sambil membaca takbir dan tahlil. Serta merasakan nikmatnya meminum air zam-zam. Dan mudah-mudahan ke depan mereka membekas menjadi cita-cita mereka bahwa mereka sebagai umat muslim itu akan berupaya keras di masa depannya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Masya Allah, kira-kira gimana ya tanggapan anak-anak setelah melaksanakan rangkaian manasik haji? Kita tanya yuk. Gemes, tadi habis ngapain aja sih manasik hajinya sayang? Nonton bioskop, terus habis ngapain lagi? Muter-muterin Ka'bah, habis itu ngapain lagi tadi manasik hajinya? Muter-muter lagi? Muter-muter apa? Muter-muterin Ka'bah, tawaf ya. Selanjutnya ngapain lagi sayang? Lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ya. Wah keren banget. Terus seru nggak sih tadi manasik hajinya? Seru, seru banget. Seru nggak sayang? Seru, Alula seru nggak? Seru. Kegiatan manasik haji ini semoga bisa menjadi motivasi bagi mereka ke depannya untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, serta menambahkan sikap religius dan pengetahuan Islam pada anak usia dini. Dari Tangerang Selatan, Kurisita Maharani, Dedi Suwardiman melaporkan. Masya Allah, semoga bisa menjadi motivasi bagi mereka saat besar nanti untuk segera menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Nah Ustaz, menurut Ustaz sendiri, seberapa penting mengajarkan rukun haji kepada anak usia dini dengan kegiatan manasik seperti tadi? Lalu, apa sebenarnya makna yang terkandung di dalamnya, Ustaz? Baik, ini saya senang sekali ya, gembira sekali, saya apresiasi sekali. Kenapa? Karena anak-anak itu dari kecil memang harus diberikan motivasi, ya, diberikan dreams, mimpi, ya, harapan bahwa mereka itu insya Allah bisa berhaji. Ya, karena apa? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang namanya satu kewajiban manusia itu salah satunya itu adalah datang kepada atau datang mengunjungi yang namanya rumah Allah. Nah, itulah berhaji itu. Nah, tapi di situ disebutkan ada ayat istito'ah atau manistato'ah bagi yang mampu. Nah, anak-anak ini harus dikasih dreams,
dikasih motivasi, dikasih spirit bahwa insya Allah mereka itu mampu. Gimana caranya memampukan mereka? Ya dengan mimpinya dulu tadi, dengan niatnya dulu, dengan azam. Ya bukan hanya niat tapi sudah azam. Kebulatan tekad bahwa insya Allah saya akan berhaji, kata anak-anak yang dari seusia dini ini. Nah, karenanya dengan begitulah nanti mereka akan kemudian ikhtiar, ya. Mereka ikhtiar, bekerja, menjadi produktif, menjadi membuka pintu langit juga gitu. Karena mereka punya cita-cita untuk berhaji. Nah, ini bagus sekali. Nah, jadi esensinya seseorang dari kecil ketika dia ditanamkan di dalam pikirannya bahwa dia itu insya Allah mampu berhaji, dan haji ini sebagai totalitas penghambaan manusia terhadap Allah, nah ini udah sangat baik. Ya, otomatis dari kecil dia kalau misalnya punya uang atau punya harta, dia akan memprioritaskan untuk menabung haji. Ya, dia akan mendahulukan haji daripada segala sesuatu yang lainnya yang di dunia ini juga tidak kalah mempesona gitu. Tetapi dia punya tujuan ukhrawi yang kuat. Ini kan membanggakan ya kalau anak-anak kita dari kecil itu sudah kemudian mau punya spirit, ya, mempunyai spirit haji. Otomatis dia akan menyingkirkan tadi itu keburukan-keburukan. Dia akan mengumpulkan kebaikan-kebaikan untuk apa? Untuk mewujudkan cita-citanya. Begitu, insya Allah. Nah, Ustaz sebagai orang tua mungkin ada yang merasa kesulitan dalam mengajarkan pendidikan Islam kepada anak. Nggak cuma tadi soal haji Ustaz, ya mungkin ya sholat juga, mengaji, segala macam gitu Ustaz. Nah, mungkin orang tuanya ya mungkin kurang nilai agamanya atau anak yang memang susah menerima saat diajarkan. Nah, mungkin ada trik dari Ustaz untuk kita mengajarkan anak nih Ustaz. Kan beberapa ada yang masukin pesantren. Nah, kalau misalnya masuk pesantren ya mungkin kalau mampu ya oke gitu Ustaz, bisa masuk. Nah, kalau minta orang kita yang di rumah gitu Ustaz, menyikapi ini seperti apa Ustaz? Ya seharusnya intinya itu kita belajar sama-sama ya. Belajar sama-sama. Kita itu yang sudah tua juga ya belajar agama itu kan tidak ada batasan umur. Jadi ayo kita belajar agama. Buat kita mempelajari esensi-esensi pemahaman-pemahamannya dan bagaimana implementasinya. Buat anak-anak juga teknis-teknisnya. Ya kalau misalnya orang-orang tua itu kemudian sulit untuk mempelajari teknis dan lain, yang penting bagaimana orang-orang tua memahami agama itu sebetulnya apa. Ya, ibadah itu sebetulnya apa. Menjadi hamba Allah itu sepertinya seperti apa. Yang harus dilakukan di dunia ini seperti apa dan lain-lain. Nah, ini esensi-esensi ini tuh kita belajar sama-sama sama anak kita. Ya, tetapi tentu dengan bahasa berbeda. Nah, karenanya kalau teknis ya bolehlah kita pesantrenkan. Ya, boleh teknis ya, atau misalnya ada guru agama yang masuk. Tetapi yang penting itu bagaimana, sebagaimana Luqman ya, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi intinya ingatlah ketika seorang Luqman menasihati anaknya, menasihati dengan cara memberikan nasihat yang baik, dengan kemasan yang baik, dengan waktu yang tepat, didorong dengan kasih sayang, dengan isinya la tusyrik billah. Jangan kamu mempersekutukan Allah. Nah, ini esensi-esensi bagaimana dia berbuat kebaikan dengan dilandasi tauhid. Nah ini, ayo sama-sama, jangan malu, ya bersama-sama sama anak-anak belajar kembali. Kalau anaknya menghafal juz amma, kita juga hafal juz amma. Kita hafal 1 surat, anak kita 10 surat. Kita hafal 10 surat, anak kita sudah 1 juz gitu ya. Karena apa? Karena anak kita juga termotivasi karena ayahnya, ibunya, abi, uminya juga ikut belajar gitu ya. Nah, jadi insya Allah bersama-sama masuk surga. Nah, itulah yang kita inginkan insya Allah. Masya Allah. Jadi belajar bersama-sama begitu Ustaz ya. Nggak ada egois, saya orang tua saya lebih tahu gitu. Nggak ada Ustaz. Saya belajar sama-sama supaya masuk surganya sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Erik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.